Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan artikel kami yang berjudul Game-Based Learning sebagai inovasi dan solusi percepatan adaptasi belajar pada masa new normal. Perkenalkan, kami dari kelas 1 APSTI 2020. Kami dari kelompok 10 dengan ketua kelompok yaitu Aisyah Cinta Putri Wibawa, dengan anggota Hasinah Mumtaziah dan Lutfiah Anissa Solaiha, dengan dosen mata kuliah landasan pendidikan yaitu Bapak Rizky Hikmawan SPD MPD. Selanjutnya adalah abstrak. Abstrak dari artikel kami yaitu saat ini pemerintah telah menyiarkan masa new normal, yaitu kondisi di mana setelah terjadinya pandemi COVID-19, pemerintah mengharuskan seluruh sektor yang ada di Indonesia ini untuk mematuhi protokol kesehatan, termasuk sektor pendidikan, dengan kegiatan pembelajarannya dilakukan secara daring atau tidak tatap muka secara langsung. Namun, pada kegiatan pembelajaran ini ditemukan dampak-dampak pada pola belajar yang mengakibatkan pada kejenuhan. Sementara itu, pada awal tahun 2021 nanti, kegiatan pembelajaran akan dilakukan secara luring atau tatap muka, dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Tentu saja, di masa transisi ini, sangat diperlukan adaptasi yang harus dilakukan dengan cepat dan tepat. Maka dari itu, diperlukan inovasi pendidikan sebagai solusi dari permasalahan tersebut, dengan menerapkan game-based learning ini pada masa new normal. Tujuan tulisan ini untuk mengenalkan game-based learning sebagai inovasi dan solusi percepatan adaptasi belajar pada masa new normal. Kegiatan penelitian yang kami gunakan yaitu analisis deskriptif dengan studi pendahuluan. Penelitian ini ditujukan kepada seluruh mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Purwakarta, yaitu pada kelas 1 APSTI. Berdasarkan hasil yang kami dapatkan, game-based learning ini menunjukkan bahwa dapat mengefektifkan proses belajar mengajar. Maka dari itu, kami sangat merekomendasikannya bagi para tenaga pengajar. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan yaitu analisis deskriptif. Penelitian analisis deskriptif ini penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala atau peristiwa yang sedang terjadi sekarang-sekarang ini, di mana peneliti berusaha untuk melihat peristiwa yang menjadi pusat perhatian, kemudian kami tuangkan dalam artikel ini menurut Nana Sujana dan Ibrahim tahun 1989. Teknik pengumpulan data yang kami gunakan yaitu survei dan studi pustaka. Survei ini kami menggunakan penyebaran angket dengan Google Form, dengan populasi tujuan kami yaitu seluruh mahasiswa UPI Kampus Purwakarta dengan sampel kelas 1 APSTI, dengan jumlah responden sekitar 24 orang. Selanjutnya adalah studi pustaka. Studi pustaka ini kami mencari atau menggunakan literatur yang sudah terpercaya. Selanjutnya ada ciri-ciri individu yang dapat beradaptasi dengan baik menurut Fatimah pada tahun 2010, yaitu dapat mengendalikan ketegangan emosional yang berlebihan. Individu yang dapat beradaptasi dengan baik ini mampu mengendalikan emosinya. Jika dia tegang, dia tidak akan menampakkan ketegangannya tersebut. Selanjutnya ada tidak menunjukkan adanya frustrasi pribadi. Nah, karena memiliki adaptasi yang baik, jadi tidak akan menampakkan frustasinya. Terus bersikap realistis dan objektif. Individu ini akan bersikap yang pasti-pasti aja, yang nggak berlebihan lah, yang nggak ngada-ngada apa gitu. Terus yang keempat, mampu mempertimbangkan diri secara rasional. Jika dihadapi beberapa pilihan, individu ini akan berpikir secara rasional dan akan memilihnya secara rasional juga. Selanjutnya, mampu belajar dari pengalaman. Jika individu ini pernah mengalami pengalaman yang sama di masa dulu, maka dia tidak akan mengulanginya lagi karena udah pernah. Jadi nggak akan mengulanginya lagi, dia akan memilih yang lebih baik. Selanjutnya ada diagram survei. Pembelajaran akan diadakan secara luring pada tahun 2021. Berdasarkan survei yang kami sebar tadi, menunjukkan hasil bahwa 91,7% mahasiswa mengetahui jika pada tahun 2021 nanti akan diadakan pembelajaran secara offline atau luring. Dan sisanya, yaitu 8,3% mahasiswa tidak mengetahui jika pada tahun 2021 akan diadakan pembelajaran secara offline atau luring. Selanjutnya ada diagram survei tingkat keefektifan game-based learning dalam pembelajaran. Sebanyak 79,2% responden menjawab bahwa GBL ini dapat efektif jika diterapkan dalam proses pembelajaran. Tetapi ada juga yang menjawab GBL ini kurang efektif dan mungkin efektif.
Selanjutnya ada diagram survei game-based learning sebagai solusi percepatan adaptasi belajar. Di sini responden menjawab 50% iya dan 50% mungkin. Mereka yang mungkin ini masih ragu-ragu. Kemudian ada diagram survei game-based learning, di mana 25% mahasiswa sudah mengetahui apa itu game-based learning. 66,7% mahasiswa kurang mengetahui apa itu game-based learning, dan 8,3% mahasiswa tidak mengetahui apa itu game-based learning. Maka dari itu, tujuan dari penulisan artikel kami itu untuk memberitahu tentang apa itu GBL, dan bahwasanya GBL ini dapat menjadi inovasi dalam pendidikan dan efektif sebagai adaptasi pembelajaran di masa new normal. Selanjutnya ada grafik pengguna game-based learning. Salah satu implementasi game-based learning dengan presentasi tertinggi yaitu Quizzes, di mana responden menjawab 95,8% mereka mengetahui Quizzes. Sementara Yahoo dengan persentase 25%, Educandi dan lain-lain sebanyak 0%. Kesimpulannya adalah mereka responden lebih mengetahui Quizzes daripada implementasi game-based learning yang lainnya. Selanjutnya ada dampak COVID-19 terhadap proses pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, pada saat pandemi COVID-19 ini, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan di berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan. Kebijakan ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Salah satu kebijakannya yaitu dengan diadakannya lockdown di daerah yang terkena zona merah. Selanjutnya ada physical distancing atau yang tujuannya adalah untuk memberhentikan kontak secara langsung antara satu dengan yang lainnya. Dan khususnya di bidang pendidikan ini, pemerintah menerapkan kebijakan daring atau dalam jaringan, di mana pembelajaran diselenggarakan secara online di rumah masing-masing. Proses pembelajaran sendiri merupakan alat kebijakan publik terbaik sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan skill mahasiswa. Dari kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah, ada banyak dampak terhadap mahasiswa. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam konferensi pers yang ditayangkan di YouTube. Ia mengemukakan bahwa banyak sekali dampak bagi siswa. Siswa mengalami kesulitan konsentrasi pada saat pembelajaran, siswa merasa beban yang berat karena banyak sekali penugasan dari guru yang dipaksa untuk menuntaskan kurikulumnya. Dan yang paling parah adalah peningkatan rasa stres dan jenuh pada tiap individu. Oleh karena itu, diperlukannya adaptasi bentuk pembelajaran dari online selama pandemi menjadi offline di masa new normal ini. Seperti yang kita ketahui bahwa Menteri Pendidikan dan Budaya yaitu Pak Nadiem Makarim mengumumkan untuk pembelajaran offline akan diadakan pada masa new normal di tahun 2021 ini. Seperti apa yang dikemukakan oleh Roy Jacker dalam Dimyati dan Mujiono pada tahun 2019. Ia menjelaskan bahwa perhatian siswa meningkat pada 15-20 menit pertama, kemudian turun kembali pada 15-20 menit kedua, dan selanjutnya terus-menerus menurun kembali. Oleh karena itu, perlu diadakannya media pembelajaran yang interaktif dan tidak membosankan, supaya mahasiswa dapat terus konsentrasi saat proses pembelajaran. Dengan diadakannya multimedia salah satunya. Ada beberapa manfaat dari multimedia. Yang pertama, multimedia dalam pendidikan berbasis komputer, di mana seperti yang kita ketahui saat ini, manusia tidak bisa lepas dengan yang namanya teknologi. Kemudian, multimedia mengintegrasikan berbagai media. Media di sini seperti teks, gambar, suara, video, dan animasi yang dipadukan satu sama lain menjadi suatu kepaduan yang utuh. Lalu, multimedia menyediakan proses interaktif, di mana antara murid dengan murid yang lain, murid dengan guru itu saling berinteraksi satu sama lain, dan juga memberikan kemudahan feedback atau yang kita kenal dengan umpan balik. Dengan diadakannya multimedia ini, kita dapat mengetahui
dan mengevaluasi apa yang telah kita kerjakan. Dan yang terakhir, multimedia memberikan kemudahan mengontrol yang sistematis dalam pembelajaran, di mana para pengajar dapat mengontrol dengan mudah dalam pembelajaran, tetapi tetap sistematis. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya, Lutfi. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang game-based learning. Game-based learning adalah metode pembelajaran yang menggunakan aplikasi permainan yang dirancang khusus membantu proses pembelajaran. MIDA 2014. Jadi game-based learning ini metode pembelajaran yang bisa membantu mahasiswa dalam memahami suatu pembelajaran dan bisa membuat mahasiswa itu lebih merasa santai dan nyaman ketika pembelajaran berlangsung. Lalu dalam game, siswa belajar untuk mempertimbangkan dan menghubungkan sebab akibat. Juga belajar untuk fokus dan menyadari masalah yang terlihat dalam game dan menemukan solusi dari permasalahan di dalam game. Datbasu 2007. Lalu, metode permainan adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran melalui berbagai bentuk permainan. Segala potensi yang dimiliki game sebagai media sangat memungkinkan dimanfaatkan sebagai media pembelajaran yang motivatif bagi siswa. Patmono 2011. Jadi dengan game-based learning ini bisa meningkatkan motivasi siswa, bisa menyemangati siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, karakteristik game-based learning. Game-based learning ini menarik dan mengasihkan. Sudah kita ketahui bahwa game ini, ketika kita bermain game, itu sangat mengasihkan, juga menarik. Apalagi ketika kita mengimplementasikannya ke dalam pembelajaran. Itu akan menjadi sesuatu hal yang luar biasa, yang bisa memacu seorang siswa atau mahasiswa untuk selalu belajar, lalu menantang. Dengan game-based learning ini, seorang siswa dan mahasiswa memiliki rasa tantangan untuk bisa menjadi seorang juara. Lalu interaktif dan umpan balik. GBL juga memberikan feedback yang sangat baik. Ketika seorang siswa mengerjakan suatu soal dalam bentuk game, itu akan memunculkan feedback yang sangat baik, seperti skor atau poin atau apapun itu. Lalu sosial dan kolaborasi. Di sini pun kita diajarkan untuk bersosialisasi dan berkolaborasi. Berpikir kritis. Berpikir kritis, dengan GBL ini, kita ditekankan untuk berpikir kritis, di mana berpikir kritis ini bisa membentuk karakter siswa yang sangat baik. Lalu mengasah logika. Game-based learning ini, ketika diimplementasikan ke suatu pembelajaran, itu bisa mengasah logika kita, bisa mengasah tingkat kecerdasan kita dalam berpikir atau dalam pembelajaran. Selanjutnya, Massachusetts Institute of Technology atau MIT, yaitu sebuah institusi pendidikan terbaik di dunia yang berada di Amerika Serikat, telah melakukan riset, penelitian, dan pengembangan berbagai game dan metode pembelajaran yang interaktif. Diawali sejak 2001, MIT Education Arcade telah berperan di banyak pemberdaya guru, pengembangan game berbasis edukasi, serta berbagai pengembangan teknologi edukasi baik di Amerika Serikat juga di berbagai negara lainnya. Game-based learning ini telah diterapkan di berbagai negara, dan hasilnya pun memang bisa mengefektifkan suatu pembelajaran. Dan apabila kita memakai metode game-based learning ini di Indonesia, di masa new normal ini bisa mengefektifkan atau membantu pembelajaran ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya, salah satu aplikasi yang berbasis game-based learning itu Quizzes. Nah, aplikasi ini merupakan salah satu contoh game-based learning yang melibatkan aktivitas multi pemain ke ruang kelas dan membuat latihan di kelas menjadi lebih interaktif dan menyenangkan. Di aplikasi ini kita ditantang untuk mengerjakan suatu soal, tetapi dengan berbentuk game. Dan itu bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi siswa untuk belajar. Lalu karakteristiknya yaitu game seperti tema, dan musik yang menghibur dalam proses pembelajaran. Quizzes juga memungkinkan mahasiswa untuk saling berkompetisi dan memotivasi mereka untuk belajar lebih giat. Di dalam game ini terdapat tampilan yang sangat menarik dan juga terdapat musik yang bisa menghibur kita dalam melaksanakan atau mengerjakan soal-soal pembelajaran. Dan ini pun bisa meningkatkan daya kompetisi kita, yang dimana bisa memacu kita untuk menjadi pemenang, untuk mencapai skor yang tinggi. Lalu implementasi.
Mahasiswa mengambil kuis pada waktu yang telah ditentukan oleh pengajar dengan waktu pengerjaan setiap soal rata-rata 30-60 detik, dan ketika kuis telah selesai terjawab, mereka dapat melihat peringkat langsung di papan peringkat. Pengajar dapat memantau prosesnya dan melihat hasil pengerjaannya ketika kuis telah selesai, lalu dapat sebagai bahan evaluasi mahasiswa. Aplikasi Quizizz ini menimbulkan feedback yang sangat baik. Ketika kita mengerjakan soal, ini ketika kita telah selesai, itu akan memunculkan skor. Skor kita, jika kita baik, kita akan bisa membanggakan diri kita dan bisa terus berusaha untuk menjadi yang lebih baik lagi. Dan ketika kita mendapat skor yang bisa dibilang cukup baik, itu bisa menjadi bahan evaluasi pembelajaran pada diri kita dan bisa memacu semangat belajar juga tentunya. Selanjutnya, berikut ini ada tampilan Quizizz. Bisa kita lihat di sini ada tema, di mana temanya ini sangat menarik. Ada berbagai macam tema, dan juga di situ ada contoh-contoh seperti soal-soalnya yang bisa menimbulkan gambar atau karakter-karakter yang menarik. Dan di sini juga ada feedback ketika kita meraih skor. Kita bisa melihat skor kita berapa, dan ini adalah tampilan keseluruhannya. Bisa kita lihat tampilan ini sangat menarik yang bisa memicu seseorang ini untuk bermain dalam pembelajaran ini. Seperti itu. Selanjutnya, kelebihan dan manfaat game-based learning. Game-based learning ini interaktif, menyenangkan, dan melatih kerjasama serta pemikiran baru. Sudah kita ketahui bahwa game sendiri bisa membuat kita merasa senang dan bisa melatih kerjasama kita. Dan jika kita menggunakan ini dalam pembelajaran, otomatis ini akan bisa membantu proses pembelajaran dan bisa menimbulkan pemikiran-pemikiran baru. Lalu memudahkan dalam tahap pembelajaran karena bisa menghilangkan stres. Kebanyakan dari mahasiswa ketika pembelajaran daring ini merasa stres dan merasa capek. Oleh karena itu, ketika pembelajaran luring, kita tetap menggunakan teknologi, tapi berbasis game yang bisa menghilangkan stres dan membantu merilekskan sesuatu pembelajaran. Lalu memiliki daya tarik tersendiri untuk belajar serta mendapat umpan balik yang menyenangkan dan bermanfaat. Tentu game-based learning ini memiliki daya tarik tersendiri karena bisa memunculkan sesuatu hal yang baru yang bisa kita pelajari, dan otomatis ini pun sangat bermanfaat bagi kita. Lalu dapat mengukur tingkat pemahaman, melatih daya ingat, merilekskan diri setelah pembelajaran, serta memicu semangat belajar. Game-based learning ini bisa memunculkan rasa kompetisi yang sangat tinggi. Dan kompetisi ini bisa memacu kita dalam semangat belajar, dalam meraih skor-skor yang kita inginkan. Lalu meningkatkan kinerja otak kiri dan kanan. Ketika kita menerapkan game-based learning ini, kita ditekankan untuk bisa menyelesaikan soal dan bisa fokus terhadap game. Jadi ini bisa meningkatkan kinerja otak kita. Lalu yang terakhir ada pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan game ini mahasiswa bisa merasa santai, merasa mudah, dan bisa lebih mudah menyerap pembelajaran. Dengan itu kita bisa lihat bahwa game-based learning ini bisa mengefektifkan suatu pembelajaran. Selanjutnya, mengapa harus game-based learning? Mengapa? Karena game-based learning ini dapat menghilangkan kejenuhan seseorang. Karena ketika kita belajar, dan kita bisa belajar dengan game-based learning ini, kita bisa belajar sambil bermain. Dan jika kita mengimplementasikannya, akan efektif dan efisien. Dengan game-based learning ini, kita bisa belajar sambil bermain, dan jika kita bermain dan mengimplementasikannya kepada pembelajaran, itu bisa menimbulkan efektif yang sangat tinggi. Lalu pengajar dapat membuat kelompok untuk mencapai skor tanpa harus berdekatan. Ketika new normal, tentu walaupun kita dalam keadaan luring atau offline, tentu kita harus memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tidak mungkin ketika di dalam suatu kelas, ketika berkelompok, itu tidak mungkin kita diharuskan berkerumun. Tidak mungkin itu. Karena kita harus menjaga jarak juga. Oleh karena itu, dengan game-based learning ini, kita bisa tetap membuat suatu tim untuk mencapai skor yang tinggi. Dan ini pun kita tanpa harus berdekatan dan bisa memicu semangat kita dalam belajar karena kita berkompetisi di dalam game ini. Selanjutnya,
Pengajar dapat memberi tugas dengan tetap menjaga protokol kesehatan dan siswa termotivasi untuk meraih skor yang tinggi. Dengan game-based learning ini, ketika pengajar ingin mengasih soal, bisa diimplementasikannya ke dalam game, dan ini bisa memicu motivasi yang sangat tinggi terhadap pelajar dalam meraih skor yang sangat tinggi. Dan yang terakhir, selama daring telah terbiasa dengan teknologi, sehingga perlu disisipkan agar dapat beradaptasi dengan new normal. Kita sudah mengetahui kita melaksanakan pembelajaran daring ini sekitar 8 atau 9 bulan, bahkan 10 bulan, yang dimana itu memunculkan kebosanan terhadap mahasiswa. Dan itu sangat terpaku terhadap teknologi. Karena kita tidak boleh luring, kita harus daring, dan itu memfokuskan kita terhadap teknologi. Ketika kita berpindah atau ke dalam pembelajaran luring, tentu tidak semua orang bisa beradaptasi dengan cepat. Tetapi dengan game-based learning ini bisa membantu kita beradaptasi dengan cepat, karena kita tetap menggunakan teknologi, walaupun di dalam keadaan luring, seperti itu. Selanjutnya, ini ada kata-kata yang menurut saya sangat menarik ya. Jadi kata-katanya itu, andaikan sesuatu hal yang membuat orang bertahan di game berjam-jam, itu diimplementasikan pada metode pembelajaran, tentu hasilnya akan memuaskan dan menjadi sebuah terobosan baru. Banyak sekali dari kita mahasiswa atau siswa yang dia sangat berpacu terhadap game, lalu bermain game, dan jika kita mengimplementasikannya terhadap pembelajaran, ini akan memunculkan hal yang baru dan yang luar biasa. Ini perkataan dosen saya, yaitu Bapak Rizky Hikmah. Selanjutnya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan thank you.